Masyarakat Desa Batu Tunggal, Kecamatan Ai, Kota Batu, Kabupaten Labura, menyampaikan bahwa PT IKSS sudah lama beroperasi dan diduga ilegal, bahwa HGU yang ada sebenarnya di areal tersebut adalah HGUT Depardede dan bukan PT IKSS. Demikian terungkap waktu tim investigasi DPP LSM Taat Wong Nusantara Tawon dan beberapa awak media ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT IKSS yang ribuan hektar luasnya. Ramses Marulitua Sihombing, Sekretaris DPP LSM Taat Wong Nusantara dalam kurung Tawon, menanggapi hal tersebut dan menyampaikan bahwa di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhan Batu Raya banyak dugaan pengusaha perkebunan yang luasnya mulai ratusan hektar sampai ribuan hektar diduga melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Terindikasi bermasalah terkait dugaan masalah plasma, perizinan, HGU, ketenagakerjaan, harmonisasi pajak, dan lainnya. Demikian disampaikan Ramses Marulitua Sihombing, Sekretaris, ungkap Ramses Marulitua, yang menjadi dasar adalah undang-undang dan peraturan pemerintah ditambah peraturan lainnya. Kita berperan aktif sebagai sosial kontrol di pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta. DPP LSM Tawon akan menyurati secara tertulis meminta jawaban klarifikasi dan melaporkan ke instansi terkait dan aparat penegak hukum di negara ini. Masyarakat pemerhati mengatakan bahwa bila benar hal ini terjadi secara yuridis, hukumnya dan regulasi secara de facto bahwa kepemilikan lahan areal dimaksud adalah masih kepemilikan TD Pardede sampai sekarang, maka PT IKSS dapat dituntut secara hukum. Sampai saat ini pihak manajemen PT IKSS tidak dapat dikonfirmasi. Dan sangat disayangkan sikap arogan seorang diduga tokoh etnis Tionghoa inisial AG, menelpon seorang wartawan dengan nada membentak seperti diduga mengancam. Saat dikonfirmasi apa yang menjadi kapasitas atau posisinya di PT IKSS sampai berita ditayangkan tidak mendapat klarifikasi dari diduga AG tersebut. Kebebasan pers adalah merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, berkeadilan, dan supremasi hukum. Untuk itu diminta kepada diduga inisial AG untuk dapat memberikan klarifikasinya atas tindakan tersebut. Perkebunan PT IKSS ini dan kebetulan ada juga teman kita yang inisial AG ini ada di WA kita kan gitu. Jadi kami share ini berita ini kita bagikan ke si inisial AG. Terus nggak menjelang 5 menit kemudian dia telepon saya. Dia marah-marah sama saya. Dia bentak-bentak saya, dia ngancam, pakai ngancam-ngancam. Begini, dia katanya gini, "Hei, itu berita kau hoak. Berita kau itu hoak. Besok kau kutuntut. Kau kutuntut besok, dan kau besok kau buat lagi beritamu besar-besar. Kamu mengancam saya ya?" Itu saya katakan. Jadi saya pun langsung oke, baiklah silahkan. Saya pun dengan menjawabnya, silahkan Bapak mau laporkan saya. Saya hanya membagikan berita teman saya yang men-share sama saya, dan saya bagikan sama dia supaya dia pun lebih tahu dan memahami dan membacanya. Bukan media saya. Media saya Palapa TV, saya reporter Palapa TV. Teman saya ini yang membuat beritanya, dan teman saya ini membagikan berita ini supaya dia membacanya. Hanya itu. Tapi namun dia bentak-bentak saya, dia ancam saya gitu. Itu Pak. Kita awalnya menyurati perusahaan tersebut ataupun pengusahanya tersebut. Dan di dalam surat itu kita juga ada tembusan terhadap instansi terkait atau lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Begitu dia. Jadi kita mohonkan nanti kalau ini juga tidak ada respon dari untuk mengklarifikasi dari perusahaan tersebut, maka kita akan lanjutkan mungkin menyurati ke instansi terkait dan sifatnya melaporkan begitu. Bagaimana statement Bapak dengan baru-baru ini melakukan investigasi dengan yang katanya PT IKSS? PT IKSS. Iya. Kemarin kan kita buat statement karena kita lihat beberapa kejanggalan di dalam perkebunan tersebut. Ya.
kita lihat dari seperti apanya itu HGU-nya ada dibuat di situ, HGU nomor 25 kalau nggak salah tahun 2011 ya. Nah, kebetulan kemarin juga kita berstatement di salah satu media ya, terus saya dengar informasinya pemilik atau pemilihnya kita nggak tahu lah, marah-marah terhadap salah satu wartawan yang menulis tentang pemberitaan tersebut. Itu yang saya dengar. Dari hasil investigasi yang belakangan ini dilaksanakan, mungkin banyak temu-temuan yang diperoleh di beberapa perkebunan seperti persoalan HGU, plasma, juga ketenaga kerjaan dan harmonisasi pajak. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Ya memang kita khususnya kita investigasi, ada beberapa hal yang kita kontrol atau kita tangani seperti itulah, seperti tentang tenaga kerjanya, apakah dia didaftarkan di dinas tenaga kerja dan mendapatkan BPJS, begitu juga tentang kemitraan, pola kemitraan ke perkebunan dengan masyarakat, begitu juga dengan tentang pajak harmonisasinya, apakah sesuai dengan luas objek lokasi yang ada pada izin, begitu juga tentang masalah AMDAL-nya, analis dampak lingkungannya, gitu, seperti itu dia. Kemudian ya kita sudah mendengar LSM tahun ini sudah menyurati beberapa perkebunan, kemudian ditembuskan ke beberapa lembaga atau institusi yang berkompeten. Ini sudah sampai di mana Pak? Apanya hasil dari yang dilakukan oleh LSM tahun? Oh begini, jadi kalau kita dari LSM tahun, kita prosedur, maksudnya kita awalnya menyurati perusahaan tersebut ataupun pengusahanya tersebut, dan di dalam surat itu kita juga ada tembusan terhadap instansi terkait atau lembaga-lembaga yang ada di negara ini, begitu dia. Jadi kita mohonkan nanti kalau ini juga tidak ada apanya respon dari untuk mengklarifikasi dari perusahaan tersebut, maka kita akan lanjutkan mungkin menyurati ke. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan.